Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2025. Mari kita lihat soalnya. Panjang gelombang foton yang dipancarkan pada transisi elektronik dari keadaan tereksitasi ketiga ke keadaan tereksitasi pertama pada ion He+ adalah. Oke, ini topik yang berkaitan dengan soal ini adalah transisi elektron pada atom mirip hidrogen ya. Transisi elektron berarti dia perpindahan elektron dari tingkat energi satu ke tingkat energi lainnya. Kemudian atom mirip hidrogen ini maksudnya adalah atom yang memiliki satu elektron. Dalam hal ini yang atom mirip hidrogennya adalah He+. He itu kan elektronnya 2. Kalau He+, berarti dia ada yang lepas satu. Berarti He+ punya elektron satu. Berarti dia atom mirip hidrogen. Nah, yang ditanya di sini kan adalah panjang gelombang foton yang berkaitan dengan transisi elektronik. Berarti kita perlu mengetahui beberapa rumus ya, diantaranya adalah energi elektron. Ini rumus ya. EV ini adalah satuan energi ya, elektron volt. Nanti ada konversinya dari EV ke Joule. En itu energi elektron di kulit ke N atau di tingkat energi ke N. Kemudian N ini adalah nomor kulitnya. Z ini adalah jumlah proton yang dimiliki oleh atom mirip hidrogen. 13,6 ya, konstanta aja. Ini energi elektronnya, nanti berkaitan dengan transisi elektronik. Kemudian untuk foton, energi foton itu seperti ini rumusnya. E sama dengan H kali C per lambda. H sama C ini konstanta, H itu konstanta Planck, C itu adalah kecepatan cahaya. Nah, lambda ini adalah panjang gelombangnya. Ini akan kita cari ya, panjang gelombang. Kemudian beberapa nilai konstanta dan konversi EV ke Joule adalah sebagai berikut. Ini nilai H, ini nilai C, ini adalah konversi 1 EV itu setara dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Nah, sebagaimana teori atom Bohr ya, transisi elektronik atau perpindahan elektron dari kulit satu ke kulit yang lain itu melibatkan penyerapan atau pelepasan foton. Menyerap ketika dia pindahnya dari dalam keluar, tapi kalau pelepasan foton dia dari luar ke dalam. Nanti kita analisa soal ini apakah dia dari luar ke dalam atau dalam keluar. Nah, nanti hubungan energi foton dengan energi elektron yang berkaitan atau bertransisi itu adalah sebagai berikut. Energi foton ini sama dengan delta En, atau selisih dari energi elektron. Nah, elektronnya kan pindah ya dari luar ke dalam atau dalam ke luar. Nanti tinggal cari selisihnya, itu adalah sama dengan energi foton yang terlibat. Oke, untuk gambaran lebih jelasnya mari kita simak struktur ion He+. Nah, kayak gini ya. He ini punya neutron 2, punya proton 2. Kemudian He+, awalnya He punya 2 elektron, sekarang punya 1 elektron karena dia udah plus melepaskan 1. Nah, ini di kulit pertama. Kulit pertama ini kita kasih tanda N sama dengan 1 atau dia namanya keadaan dasar. Nah, elektron ini bisa pindah ke kulit kedua, 3, dan seterusnya. Kita gambar dulu kulitnya ya. Nah, kulit kedua ini berarti N sama dengan 2. Ini namanya keadaan eksitasi pertama. Eksitasi 1 itu N sama dengan 2. Terus kulit selanjutnya ini N sama dengan 3. Ini adalah keadaan eksitasi kedua berarti ya. Kemudian yang ini kulit selanjutnya N sama dengan 4, ini adalah keadaan eksitasi ketiga. Gitu. Jadi dasar, eksitasi pertama, eksitasi kedua, dan eksitasi ketiga. Nanti kalau N sama dengan 5 berarti dia eksitasi keempat, begitu. Nah, di soal ini yang diminta adalah panjang gelombang foton yang dipancarkan transisi dari keadaan tereksitasi ketiga ke keadaan tereksitasi pertama. Berarti
Yang diminta soal di sini adalah dari N sama dengan 4, keadaan tereksitasi ketiga, ke N sama dengan berapa nih? 2 ya. Nah ini, eksitasi ketiga ke eksitasi pertama, berarti dia elektronnya misalkan dari sini ya, dia tuh pindah ke sini, gitu. Nah berarti dia pindahnya kan dari luar ke dalam ya. Kalau pindahnya dari luar ke dalam, maka yang terjadi adalah pelepasan foton. Nah yang ditanya di soal ini adalah panjang gelombang foton yang dilepaskan atau dipancarkan itu berapa. Nah kita hitung aja ya. Kita hitung energi, pertama-tama energi elektron di N sama dengan 4 dulu. Berarti EN-nya itu adalah minus 13,6 dikali Z kuadrat. Z itu adalah jumlah proton. Jumlah proton itu kalau untuk helium ada 2 protonnya ya. Berarti 2 pangkat 2 dibagi N-nya sama dengan 4, ini eksitasi ketiga. 4 kuadrat. Nanti kita bisa hitung. Selanjutnya kita cari yang N sama dengan 1. Berarti EN ini sama dengan minus 13,6 kali 2 kuadrat sama, nah bedanya di N. N sama dengan, sorry bukan 1. Dia keadaan tereksitasi pertama ya, berarti N-nya 2. Nih, eksitasi pertama N-nya 2, berarti ini 2 pangkat 2 gini ya. Nah, ini nanti langsung kita hitung aja nilai delta N-nya. Delta N lagi delta EN. Ini tinggal diselisihkan aja, mana yang lebih besar, selisihkan yang lebih kecil. Langsung kita pakai kalkulator ya. Media hasilnya 10,2. Ini satunya masih elektron volt ya. Kalau kita mau jadikan ke joule, pakai konversi ini. 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 19. 10 pangkat minus 19. Jadi kalau 10,2 eV ya tinggal dikalikan ini ya. 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Ini hasilnya 1,632 kali 10 pangkat minus 18. Nah ini baru sudah joule ya satuannya ya. Nah kemudian karena kita mau mencari lambda, kita hubungkan pakai rumus ini. E sama dengan delta EN. Energi foton sama dengan delta EN. Energi fotonnya kan Hc per lambda. Ini sama dengan delta EN gini ya. Berarti kalau kita pindah ruas, lambda itu akan sama dengan Hc per delta EN gitu kan. Nah kita masukin aja angka-angkanya. H itu yang ini, konstanta Planck 6,63, 10 pangkat minus 34. C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian delta EN-nya udah ketemu di perhitungan sebelumnya. 1,632 kali 10 pangkat minus 18. Nah, nanti teman-teman akan dapat nilai lambda dalam satuan meter ya. Kita hitung aja. Ini jawabannya 1,218 atau 1,22 kali 10 pangkat minus 7. Tapi ini masih dalam meter. Di opsi jawaban ini dalam nanometer. Nah, meter ke nanometer itu sama dengan 10 pangkat 9 ya. Dikali 10 pangkat 9. Meter ke nanometer. Berarti ini 1,22 kali 10 pangkat min 7 dikali lagi 10 pangkat 9 hasilnya adalah 122 nanometer harusnya. Oke, jawaban yang paling mendekati atau yang paling benar adalah yang D. Ini ya. Oke, sampai situ aja pembahasan soal kali ini. Sebelum kita tutup, ini ada soal challenge, silakan teman-teman coba buat kerjain ya. Komen jawaban yang kalian dapatkan. Sampai sini dulu. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.